Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, video saya sebelumnya membahas tentang generator free energy ya. Itu saya sudah ungkapkan sebelumnya bahwa itu sebetulnya adalah penipuan ya. Tapi banyak sekali kawan-kawan itu yang masih optimis bahwa itu sebetulnya enggak penipuan, itu bisa dan logis gitu. Saya tegaskan ya sekali lagi di sini bahwa itu 100% penipuan ya kawan-kawan. Nah, memang banyak video-video yang beredar dan kelihatannya berhasil ya dalam dan luar negeri. Rata-rata yang dari luar negeri itu dari India gitu ya kan. Nah, ada satu video yang dari Indonesia ya, channelnya Putra Mandiri ya, banyak yang berkomentar di video tersebut, di video saya yang sebelumnya ngasih link ke saya tentang video Putra Mandiri itu. Nah, saya sebelumnya memang udah lihat dan saya lihat kembali. Saya kasih tahu ya kawan-kawan, video tersebut itu adalah bohong ya. Buktinya apa? Bukti satu ya. Video tersebut thumbnailnya aja udah bilang hoax gitu ya, tulisannya hoax. Itu artinya bohong. Nah, itu bukti pertama. Bukti kedua apa? Kawan-kawan silakan lihat, ini saya cuplikan ya. Naik kena teman-teman. Ternyata bisa. Saya nggak mengerti hukumnya gimana ya. Ini ternyata bisa tetap jalan, harusnya ini berhenti tapi tetap jalan. Nah, dalam cuplikan tersebut, orang itu yang pemilik channel ini kelihatannya seolah-olah kaget. Mesin saya kok bisa ya jalan gitu. Nah, menurut saya ini adalah acting ya. Kenapa? Karena orang itu ya sebelum bikin video, pasti dia sudah mencoba duluan. Jadi kalau dia bikin video terus kaget, itu pasti acting kawan-kawan. Itu ini ya bukti kedua. Kemudian bukti ketiga, mesin ini sudah ready, udah dicat itu ya, udah ganteng lah kalau orang gitu, baru dites. Itu adalah salah satu kesalahan ya kawan-kawan. Orang di mana-mana kalau bikin mesin, kalau dia mau ngetes pertama kali, itu pasti sebelum dicat ya, baru dirangkai, udah dilasana sini, udah siap semua, nggak usah dicat dulu, dites dulu. Biasanya pasti seperti itu. Nah, kalau berhasil baru dicat, dibikin bagus, warna-warnanya kayak gitu. Nah, jadi 3 bukti tadi itu udah jelas bahwa videonya Putra Mandiri itu adalah bohong gitu ya. Nah, kalau pemilik channel Putra Mandiri nggak terima saya bilang bohong ya, silakan komentar di bawah dan buktikan. Nanti kalau bisa membuktikan, saya akan hapus video saya ini. Sebetulnya hal seperti ini tuh sangat mudah dinalar ya. Kalau mesin seperti punyanya Putra Mandiri itu memang benar berhasil seperti yang dia tampilkan di video, itu bisa menjalankan satu buah gerinda, di mana gerinda tersebut itu kalau saya taksir mungkin wattnya ya sekitar 200 sampai 300 watt. Nah, kalau dia memang bisa bikin mesin seperti itu ya, yang tanpa bahan bakar, tanpa sinar matahari, tanpa air terjun gitu ya, maka banyak orang yang mau beli gitu loh. Bahkan warung-warung Surabayaan, warung-warung Lamongan itu mereka bakal pada beli. Kenapa? Karena mereka nggak perlu lagi nanti beli-beli bensin gitu ya untuk generator mereka. Nyatanya itu dalam kenyataan ya, di dunia nyata tidak pernah ada mesin seperti itu. Adanya ya cuman di YouTube saja. Nah, kenapa sih saya kok repot-repot pengen mengungkapkan bahwa video-video tersebut adalah penipuan? Ya, sebetulnya saya prihatin ya kawan-kawan. Akibat video-video penipuan seperti itu, banyak orang yang ikut-ikutan nyoba beli motor, beli alternator ya, bikin flywheel, terus ngelas-ngelaskan segala macam. Itu sampai habis biaya jutaan, pada akhirnya mangkrak, nggak jadi apa-apa. Ya, kasihan. Ini contohnya ya. Nah, beberapa channel yang mencoba bikin itu mereka jujur. Mereka bilang bahwa ini gagal. Ada yang bilang gagal dan kemudian membuat kesimpulan bahwa ini memang hoax. Ada juga yang gagal, tapi mereka masih berharap suatu saat akan berhasil dengan cara mengubah flywheelnya, ya, roda gila itu,
atau menaikkan tegangan ini, menaikkan itu. Saya bilang ya kawan-kawan, sebelum kawan-kawan pengen mencoba dan semakin merugi, tolong hentikan, karena itu memang 100% adalah penipuan. Nah, dari beberapa komentar ya, lumayan banyak yang ngomongin gini, kamu bisanya cuman teori, kamu nggak praktekin. Coba kamu praktekkan, kalau gagal baru ambil kesimpulan gitu. Nah, itu sebetulnya adalah logika yang konyol ya kawan-kawan. Kalau saya sudah tahu dan yakin bahwa itu penipuan, kemudian saya praktekkan, ya goblok saya kawan-kawan. Karena apa? Saya harus membeli peralatan yang mahal, harganya jutaan, kemudian saya baru menyimpulkan, oh ya ini gagal, ternyata ini memang hoax. Itu kan saya goblok, karena saya sudah membeli barang-barang yang segitu mahal. Kalau boleh di logika itu mirip seperti ini ya. Kadang-kadang kita menerima SMS penipuan seperti ini. Nah, kawan-kawan bisa lihat ya, pasti semua orang pernah menerima SMS seperti ini. Nah, kawan-kawan pasti tahu bahwa ini adalah SMS penipuan ya kan. Nah, suatu saat misalkan anaknya kita ya melihat SMS ini lalu dia pengen nyoba, diklik lah gitu ya. Pasti kita marahin kan. Nah, anak itu nanti akan ngomong, harus dicoba dulu biar tahu ini penipuan apa enggak. Ya kan, rasanya kan kita pingin jita aja anak itu ya. Sama dengan saya yang sekarang ya. Saya udah bilang bahwa itu penipuan karena saya tahu dan saya ada ilmunya, tapi banyak yang ngotot bahwa saya harus nyoba dulu. Ya, kita jitak aja ya. Nah, omong-omong kembali tentang video saya sebelumnya ya. Saya kan di situ menyinggung tentang bahwa setiap mesin itu adalah memiliki efisiensi ya. Nanti kita akan singgung sebentar dan kita praktekkan apa sih itu efisiensi gitu ya. Nah, kemudian gini ya kawan-kawan, ada banyak komentar di video saya tersebut itu ngomongin bahwa teori saya itu kurang lengkap karena nggak ngomongin flywheel di situ. Menurut mereka kalau ada flywheel pasti bisa jalan karena flywheel itu akan menambahkan energi gitu ya. Saya seringkali terus saya jawab gini, Anda tahu dari mana bahwa flywheel itu bisa menambahkan energi? Terus dia terangkan panjang lebar, flywheel itu roda gila begini. Saya bilang, saya itu nggak mau keterangan Anda. Anda itu bisa aja ngarang sendiri. Yang saya mau, tolong kasih saya linknya. Apa fungsi dari flywheel atau roda gila? Itu pada nggak bisa ya ngasih tahu ke saya itu. Akhirnya apa? Jawaban mereka semuanya itu ngarang. Apa yang ada di pikiran mereka itu yang mereka katakan. Kalau cuman ngarang, saya juga bisa. Saya ngarang, saya bisa terbang seperti Superman dari Batam ke Jakarta. Itu kan karangan saya, tapi saya nggak ada bukti gitu ya. Untuk apa saya ngomong tapi tanpa bukti gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang flywheel, nanti saya akan berikan penjelasan ya di papan tulis agar kawan-kawan yang mau belajar dan ingin tahu tentang flywheel atau roda gila nanti bisa mengambil manfaatnya lah kira-kira dari pelajaran di video kali ini. Nah, sebelumnya saya ingin membahas tentang ini ya, praktek apa itu efisiensi. Nah, kemarin kan saya nyinggung ya kawan-kawan bahwa ini saya punya pompa. Nah, di video saya yang lalu kan saya sempat menyinggung bahwa pompa saya ini memiliki efisiensi 125/300 ya, artinya sekitar 50%. Saya ngomongin 50% aja ada loh yang protes. Padahal 125/300 itu ya hampir 50%. Ngapain sih kita terlalu detail ngurusin angka-angka yang enggak perlulah kita urusin ya. Yang penting kita tahu prinsipnya. Nah, ada yang protes ke saya ketika saya bilang bahwa 125 watt itu adalah daya keluaran dari pompa ini yang diterima oleh air. Nah, ada yang bilang daya yang tersalur ke shaft. Nah, itu saya setuju ya. Tapi kalau ada yang bilang katanya gini, 125 itu yang betul adalah daya ketika dia lagi kosong, Pak. Ketika dia jalan tanpa air. Nah, saya sih nggak mau berdebat lah, saya buktikan aja ya. Kita sekarang jalankan ini tanpa air ya, berarti dia tanpa beban. Apakah benar menjadi 125? Coba aja kita jalankan. Ini sebelah tengah ini adalah watt, perhatikan sekarang 200 watt.
Nah, makin turun 195. Ya akhirnya dia stabil di sekitar berapa? Sekitar 190 watt. Jadi terbukti yang ngomong bahwa 125 adalah daya ketika dia tanpa beban itu adalah salah ya. Yang benar 125 adalah daya keluaran yang disalurkan ke shaft dan diterima oleh air ya. Nah, sekarang waktunya kita membahas tentang banyak yang dikomentari sebelumnya, yaitu tentang flywheel atau dalam bahasa Indonesia disebut roda gila ya. Tapi dia nggak pernah masuk rumah sakit jiwa. Nah gini kawan-kawan ya, saya gambarkan dulu pada percobaan-percobaan yang dilakukan orang-orang itu atau dilakukan para penipu ya. Di sini ini kan motor ya. Lalu putaran dari motor disalurkan ke flywheel atau roda gila. Kemudian dari roda gila ini baru disalurkan lagi ke alternator. Saya bikin kotak aja bentuknya. Nah, maksudnya kata mereka, ini saya tulis ya, flywheel atau roda gila, ini alternator. Nah, menurut mereka kan motor ini bisa menggerakkan roda gila ini menggerakkan alternator, lalu alternator setrumnya dipakai untuk menggerakkan motor. Ya, saya bilang ini tidak mungkin bisa, karena apa? Setiap kali terjadi perpindahan energi, selalu terjadi penurunan, sehingga ketika kita lakukan sistem seperti ini, dalam waktu 1 atau 2 menit sistem ini akan mati, ya, tidak akan bisa dia berjalan terus-menerus seperti yang dijanjikan para penipu tersebut. Nah, sekarang kawan-kawan saya akan ajak mengenali apa sih itu flywheel, apa itu roda gila. Jadi bayangkan ya kawan-kawan, di sini saya memiliki roda yang terbuat dari besi, ya, mirip seperti barbel yang orang angkat besi itu. Ya, kemudian saya beri poros seperti ini, shaft ya, ke sana juga gitu kan kira-kira. Nah, kemudian karena ini berat sekali ya, saya ingin menggerakkan dia, saya dorong dia, suk gitu ya. Ini sangat berat, misalkan dia beratnya 40 kg misalkan ya. Maka saya akan terasa berat ketika mendorongnya. Nah, ketika saya mendorong tersebut, ya, saya itu memberikan dorongan sebesar ini kawan-kawan ya. Saya tulis dengan spidol biru aja, ini dorongan tangan saya seperti ini, karena berat maka tinggi gitu ya, tapi dorongan saya hanya sebentar aja. Nah, akibat dorongan saya itu maka flywheel roda gila ini mulai berputar. Nah, ketika saya dorong karena berat, dia itu enggak langsung setinggi itu ya, dia itu mutarnya pelan dulu, nah kayak gini. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau saya tambahin lagi, habis itu gitu ya, saya tambahin lagi ini. Saya tambahkan tenaga dorong lagi. Maka ketika tadi saya berhenti memberikan dorongan, dia akan terjadi penurunan putaran sedikit. Ketika saya dorong, dia akan naik lagi sedikit, gitu. Nah, seperti itu. Kemudian saya dorong lagi, maka akan, nah seperti itu. Nah, kalau saya berhenti mendorong, ya, dia pasti putarannya akan menurun sendiri. Akhirnya dia berhenti, ya kan? Akhirnya dia lama-kelamaan akan 0, ya, jatuh sampai 0 lagi putarannya. Nah, seperti itulah cara kerjanya roda gila atau flywheel. Nah, kawan-kawan perhatikan ya, ini tadi kan saya gambarnya baru 2, ini ketika saya tambahkan dia akan nah begini lagi gitu ya. Ketika saya tambahkan dia naik sedikit, nah begitu lagi. Nah, kawan-kawan perhatikan, energi yang saya berikan pakai tangan itu digambarkan dengan warna biru ini ya. Nah, sedangkan energi yang dimiliki oleh flywheel itu digambarkan dengan warna merah ini.
Nah, warna merah ini idealnya kalau efisiensinya flywheel ini 100% ya, maka energi yang saya berikan dengan tangan yang warna biru ini total hasilnya akan sama dengan energi yang dimiliki oleh warna merah ini. Perhatikan ya. Ini luasan biru ini kalau saya arsir kayak gini ya. Nah, ini sama dengan luasan merah ini. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi seperti itulah cara kerja flywheel, kawan. Jadi tidak ada penambahan energi, yang ada itu dia menyimpan energi. Perhatikan, saya memberikannya 1, 2, 3, 4 berhenti. Ya. Nah, flywheel ini nggak saya kasih tenaga lagi, dia masih punya putaran sehingga lama-lama baru dia berhenti. Nah, ini dinamakan bahwa flywheel itu menyimpan energi. Mana simpanannya? Disinilah simpanannya. Ketika saya nggak dorong dia lagi, di situ dia menunjukkan hasil penyimpanan energinya. Nah, selain di sini juga perhatikan tuh. Ya, di sini kan saya nggak ada dorongan nih. Di sini nggak ada dorongan, tapi dia punya energi sampai situ. Sama di sini juga. Nah, jadi celah-celah ini merupakan simpanan energinya si flywheel. Perhatikan tuh, seperti itu. Nah, mudah-mudahan makin ke sana bisa diikuti terus ya. Nah, kalau melihat dari cara kerja flywheel seperti ini, maka ketika kita kembali lagi ke gambar ini, ya kawan-kawan perhatikan. Saya buat grafik satu lagi di sini. Kemudian motor ini saya gambarkan dia itu akan mendorong. Pertama, karena flywheel-nya masih diam, maka dia akan dengan berat, dengan tenaga yang besar, dia akan mendorong. Kemudian, ketika didorong dengan tenaga besar itu, flywheel mulai naik putarannya, itu. Nah, ketika flywheel sudah mulai berputar, maka motor ini kerjanya menjadi lebih ringan. Akhirnya dia nggak perlu setinggi itu lagi, maka dia terus rata kayak gini. Nah, flywheel kalau dia efisiensinya 100%, maka dia akan mengikuti garis biru ini seperti ini. Tapi ini tidak mungkin. Kenapa? Karena dia itu pasti memiliki gesekan oleh belting, oleh bearing, ya seperti itu. Sehingga pada kenyataannya dia hanya berada di sini. Nah, seperti itu. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa energi yang dikeluarkan oleh motor sebesar segini, ya perhatikan. Dan energi tersebut yang diterima oleh flywheel adalah seluas merah ini, ya di bawahnya, perhatikan. Nah, sekarang saya hapus ya yang bagian motornya ini, segitu, biar nggak membingungkan ya. Jadi mudah-mudahan jelas ya, daya yang diberikan oleh motor tidak semuanya bisa disimpan oleh flywheel gitu loh. Sehingga kalau ada yang membuat kesimpulan bahwa flywheel ini menambah daya, maka dari grafik ini itu tidak terjadi. Lalu kalau memang flywheel tidak bisa menambahkan daya, kenapa dia dipasang di sini? Ya jangan tanya saya, karena memang flywheel ini nggak ada gunanya kalau di sini. Loh Pak, di mesin-mesin itu flywheel katanya bisa menaikkan PK loh Pak, bisa menambah daya. Nah itu kita akan bicarakan berikutnya. Ini saya akan hapus dulu ya. Sekarang kawan-kawan saya kasih tahu, flywheel itu ya, dia biasanya digunakan hanya pada 2 tipe mesin ya. Mesin pertama itu adalah kalau sumbernya intermittent ya. Intermittent itu tidak stabil. Tulisannya saya lupa ya, mohon maaf kalau ada salah bahasa Inggrisnya. Kemudian mesin yang berikutnya adalah yang ini sumbernya intermittent atau tidak stabil. Yang kedua itu kalau bebannya tidak stabil.
Sehingga kalau dipakai di mesin yang apa tadi namanya free energy tadi, itu nggak ada gunanya kan kawan. Ya, karena apa? Putaran motor ini stabil, dia nggak ada intermittent. Kayak tangan kita tadi itu intermittent, teng 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 gitu ya. Kadang ada, kadang enggak. Itu namanya intermittent. Tapi motor itu stabil, yang muter terus ya. Kemudian kita lihat bebannya. Bebannya ini alternator. Alternator ini stabil karena dia diputar seperti itu juga. Ya. Nah, seperti apa beban yang tidak stabil? Nanti kita akan pelajari satu persatu. Sekarang kita akan ngomongin yang sumbernya intermittent dulu ya, yang tidak stabil. Nah, contohnya adalah mesin kan, mesin sepeda motor ya. Kita ngomongin sepeda motor dulu ya. Mesin sepeda motor itu kuncinya, jantungnya itu ada di piston ya kawan-kawan. Piston, terus dia nanti ada connecting rod, kemudian dia akan ke crankshaft ya, di sini ada bandulnya. Kemudian dia nanti akan memutar poros ya. Nah, poros inilah nanti yang dipakai, ini nanti berputar ya dia. Inilah yang nanti dimanfaatkan untuk memutar roda kita sehingga bisa berjalan. Nah, kenapa intermittent? Nah, cara kerja piston ini adalah dengan cara dibakar di sini ya. Dia diberi ledakan, dar sehingga naik turun. Nah, ini ada videonya ya, punya orang, saya tampilkan di sini. Nah, dia itu intermittent ya. Tenaganya itu ketika businya meledak, das itu, maka dia akan memutar ini, sek gitu, sek seperti itu ya, sehingga gaya atau energi yang dihasilkan itu nanti akan seperti ini kawan. Nah, terus jatuh lagi. Habis itu dia muter pembilasan, ini kalau 4 tak ya, muter pembilasan, muter lagi, meledak lagi, des gitu. Terus des gitu, seperti itu. Nah, kawan-kawan bisa rasakan ya, sepeda motor itu getarannya pasti deng 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 gitu ya, terutama kalau lagi RPM rendah, deng 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 kalau lagi manasin. Nah, itulah deng 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 ya, karena berkali-kali ya deng 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 seperti itu kawan-kawan. Itu karena pistonnya lagi meledak, dus dus dus. Nah, ini yang saya sebut tadi intermittent, kadang ada enggak, makanya terus deng 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 deng. Nah, dalam mesin mobil kawan-kawan ini bisa dikurangi ya, apa efek dari intermittent ini, yaitu dengan menambahkan apa piston lain. Nah, piston ini posisinya lagi di bawah nih seperti ini. Ini nanti ada connecting rodnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia dua ya, satu lagi meledak, satu lagi pembilasan ya, nanti yang ini kita anggap mesin satu, piston satu, piston dua ya. Piston dua tenaganya ada di sini, dus, dus, gitu ya, dus. Nah, sehingga sekarang lebih sering ya. Tadinya kan deng 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 deng. Sekarang karena ada dua piston, akhirnya ya, lebih rata. Nah, jadi energinya yang dihasilkan lebih rata. Nah, kira-kira yang punya motor double piston mungkin bisa ngerasain ya, hal seperti ini. Lebih halus, seperti itu motornya. Nah, mobil kawan-kawan itu banyak yang memakai itu sampai berapa? Sampai ada 4 ya kan, sampai ada yang 6 kayak gitu. Nah, udah banyak lah pistonnya ya. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini ya, videonya saya ambilkan video orang. Nah, akibatnya apa? Nanti piston ketiga, piston keempat, piston kelima, akhirnya banyak sini ya, kurvanya itu banyak kawan-kawan. Nanti yang ada yang gini, ini. Nah, saking banyaknya akhirnya lihat, akhirnya hampir rata ya, energi yang dihasilkan itu nggak rata bener sih, masih ada lah benjol-benjolnya kayak gini ya. Nah, makanya mesin mobil itu jadi terasa halus karena pistonnya itu bergantian dulu ya, sehingga
gitu terasa. Nah, kawan-kawan lihat di sini itu torsi atau powernya itu masih kelihatan benjol-benjol ya, sehingga masih ada getaran. Nah, makanya untuk mengurangi getaran tersebut, kita tambahkan apa tadi? Iya, betul, roda gendeng ya, roda gila. Jadi di sini kita tambahkan flywheel. Oke. Nah, apa manfaatnya flywheel untuk mesin di sini? Kawan-kawan perhatikan tadi, kan ini udah intermittent nih ya. Tapi masih ada kayak gini-gini. Nah, sekarang kalau kita tambahkan flywheel, dia itu akan menyimpan tenaga sehingga hampir menghilangkan yang intermittent itu. Dia akan berada di antaranya sini celah-celah. Makanya mobil kita itu jadi halus ya, gitu ya, hampir tidak ada terasa getaran lagi karena dia sudah ditambahkan dengan flywheel. Nah, kawan-kawan perhatikan bahwa flywheel ini dia tidak akan ya, energinya nggak akan melebihi dari tongolan-tongolan ini tadi. Ya, mungkin saya agak melenceng-melenceng gambarnya. Mesin itu masih tenaganya masih kadang lebih, kadang kurang dibandingkan setelah ada flywheel ini. Lihat, di sini ada lembah, sini ada puncak, lembah, puncak, seperti itu. Nah, tugasnya flywheel itu adalah ketika mesin mencapai lembah, maka dia akan menambahkan energi yang disimpannya. Ketika mesin mencapai puncak, dia akan meredam dengan beratnya dia, seperti itu. Sehingga akan dihasilkan energi dan torsi yang halus ya. Jadi hampir rata lah gitu, hampir nggak terasa. Nah, makin mahal mobilnya, pistonnya bisa makin banyak, makin halus, dan ditambah dengan ya berbagai macam ya. Nanti mesinnya mungkin masih ada getaran, nanti pada akhirnya akan ditambahkan apa, kaki yang terbuat dari karet kayak gitu ya. Misalkan sebelah sini ini ada kakinya, tambahkan karet sehingga getaran yang ada di mesin itu nggak terasa lagi sampai di tempat duduk kita. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, disinilah flywheel itu bermanfaat ya. Seperti saya bilang tadi, kalau di generator free energy nggak ada manfaatnya kawan-kawan. Baik, sekarang kita akan bahas ya tentang beban yang tidak stabil. Mesin apa yang memiliki beban tidak stabil? Ini saya hapus dulu ya. Ini tadi sumber tenaganya berupa mesin tidak stabil, lalu dibikin jadi stabil gitu kan. Nah, sekarang kawan-kawan saya kasih tahu ya, ada namanya mesin stamping ya. Mesin stamping itu kalau boleh itu saya sederhanakan seperti ini ya cara kerjanya ya kawan-kawan. Ada flywheel yang digerakkan oleh motor ya. Nah, motor di sini itu kan dia stabil ya. Nah, di sini kita lagi membahas yang bebannya tidak stabil. Jadi sumber energinya itu stabil berupa motor listrik. Kemudian dia memutar flywheel ini flywheel ya, roda gila. Nah, dalam contoh misalkan mesin forging ya, mesin penempa ataupun mesin stamping ya. Ini untuk sederhananya ya, saya gambarkan ini memiliki kayak tongolan seperti ini ya, tebal gitu kan. Jadi ini berfungsi sebagai apa? Kayak palu. Jadi ini kita putar, sudah mutar kenceng ya. Nanti kita akan bawa barang yang mau kita palu dengan besar itu. Ya, misalkan ini yang mau kita palu ya. Ini kita dorong ke sana, maka putaran ini yang udah kencang tadi begitu menghantam sini, dia dus, lalu dia akan menggencet ke sini, das, seperti itu. Nah, kemudian kita tarik lagi, ganti barang baru, ini muter lagi, kita taruh lagi situ, das, seperti itu. Nah, seperti itulah bebannya nggak stabil ya, intermittent, kadang ada, kadang enggak. Nah, itu tadi ya kawan-kawan. Mudah-mudahan contoh-contoh sederhana tadi itu bisa menambahkan pengetahuan ke kawan-kawan. Dan mudah-mudahan lagi kawan-kawan yang masih percaya bahwa generator free energy itu nyata, mudah-mudahan bisa segera sadar dan tidak ingin mencobanya lagi. Karena apa? Saya jamin nanti kawan-kawan akan rugi karena pasti nggak bisa gitu ya. Nah, banyak orang-orang yang bilang, loh Pak, secara logika itu bisa loh Pak. Gini kawan-kawan ya,
logika kalau tidak didasari dengan pengetahuan yang cukup, maka itu akan menyesatkan dan membahayakan kita. Contoh, anak kecil logikanya masih terbatas, pengetahuannya masih terbatas. Kawan-kawan taruh dia di dekat kolam renang. Dia nggak akan ngerti bahwa kolam renang itu berbahaya bagi dia. Ya, dia akan nyemplung karena logikanya dia air itu menyenangkan. Nah, dia akan nyemplung kemudian dia tenggelam meninggal. Nah, sama seperti kalau kawan-kawan melogikakan sesuatu tanpa pengetahuan, maka itu akan menjerumuskan kawan-kawan ke kerugian materi maupun waktu. Tapi ini bukan berarti saya paling tahu segala sesuatu. Saya juga banyak sekali hal-hal yang saya tidak ketahui. Tapi kita bisa mempelajarinya dari sumber-sumber yang benar, sumber-sumber yang terpercaya. Kenapa sih kok banyak sekali video-video penipuan itu beredar? Ya karena kalian memang suka dibohongin gitu ya. Kalian itu suka sesuatu yang magic, yang wow gitu, yang enggak biasanya. Makanya ketika ada video yang tentang kayak free energy kayak gitu, laris banget ya, sampai jutaan yang nonton. Tapi video yang nerangin yang benar-benar kayak gini, itu enggak seberapa yang nonton. Baiklah, itu dulu kawan-kawan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.